Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengapresiasi kehadiran Dapur Difabel yang dibentuk oleh Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung guna memperdayakan anak-anak dengan kekurangan fisik difabel. Menurutnya, masakan dan minuman yang dibuat oleh anak-anak difabel di kafe ini cukup enak dan dapat bersaing dengan kafe-kafe pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah antusias dari anak-anak tunarungu ya. Udah sampai sini. Mudah-mudahan nanti suatu saat makan di sini. Apalagi tadi Bunda ada cicip tempe basemnya enak banget. Dan siapa tahu nanti kalau kita ada acara di Kota Bandar Lampung, salah satunya menunya mungkin dari sini. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak yang tadi yang lebih kurang dari teman-teman yang lain, tapi semangat kerjanya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang kurang seperti ini semua memotivasi dengan hobinya masing-masing. Dan kalau kita pemerintah kota kayak gini kan kita mensupport banget. Terutama itu tadi Bunda bilang nanti suatu saat kita akan makan di sini, dan juga kalau ada acara di Kota Bandar Lampung menunya salah satu ada dari sini ya. Jadi terima kasih banyak. Kita doakan semua anak-anak ini prestasinya walaupun mereka kekurangan, tapi mereka memberikan yang terbaik khususnya untuk keluarganya, dan juga omset untuk dagangannya naik terus. Dengan Bu siapa, Bu? Saya dengan Eti Mutmainah. Sebagai apa nih? Saya sebagai Ketua Sahabat Difabel Lampung. Bisa dijelaskan sih, Bu? Ini terkait difabel ini gimana sih kok punya ide buat kafe seperti ini, Bu? Jadi ide buat kafe ini awalnya memang benar-benar dari teman-teman difabel gitu. Kenapa? Karena teman-teman difabel ini merasa sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Pekerjaan mungkin bisa didapatkan tapi nggak berlangsung lama. Biasanya cuma sebulan, bahkan seminggu gitu aja. Nah dari situ teman-teman difabel itu berpikir gimana kalau kita buat usaha sendiri. Tetapi mereka menyadari keterbatasan mereka kan dalam komunikasi, manajemen dan lain sebagainya. Alhasil teman-teman difabel itu minta bantuan dari kita Sahabat Difabel Lampung yang memang sudah berjalan 3 tahun ini untuk mendampingi teman-teman difabel agar bisa lebih mandiri lagi gitu. Itu dulu di tahun 2020, di awal 2020 sebenarnya. Di awal dulu kami cuma komunitas ya, seperti komunitas pada umumnya yang cuma bisa ngebantu, ngumpulin donasi, udah gitu aja. Terus beberapa waktu yang lalu sebelum teman-teman ini mengungkapkan idenya, itu kami bertemu dengan Ibu Saktarini. Di situ Ibu menghubungin gimana kalau kita mau buat pemberdayaan segala macam, intinya kayak gitu. Dulu saya berpikir 2 kali 3 kali untuk menerima tawaran dari Ibu Saktarini melakukan pemberdayaan. Tetapi karena kemarin teman-teman difabel minta dibantu untuk membuat kafe, kami nggak punya modal, nggak punya pengalaman, mau ngapain gitu. Relasi kami juga masih terbatas. Hasil kami menghubungi Ibu Saktarini menerima ajakan Ibu untuk melakukan pemberdayaan gitu. Nah setelah konsultasi dengan Ibu Saktarini mau membantu kita. Programnya kita, pemberdayaan kita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dapur difabel yang sekarang ini yang menjadi tempat masaknya teman-teman difabel. Yang kedua bengkel difabel, itu ada kayu, perkayuan, instalasi listrik, terus ada juga servis elektronik gitu. Terus ada kreasi difabel. Kreasi difabel ini kita mengumpulkan teman-teman difabel yang memiliki kreativitas, yang bisa berkreasi dan nantinya akan menjadi ladang usaha untuk teman-teman sendiri. Untuk yang terakhir itu tanaman gitu. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sini itu semuanya adalah hasil karya dari teman-teman difabel juga. Setelah kami lihat ternyata kemampuan mereka masih nol. Benar-benar nol, dari potong-potong wortel yang segede ini gitu. Terus dari goreng bawang yang gosong, benar-benar gosong. Waktu itu bawang merah harganya mencapai hampir 60.000, seperempatnya digosongin gitu aja. Tapi Ibu selalu kasih support ke kita, kamu nggak boleh ngedown, ayo cepet. Namanya relawan, namanya pendamping, itu nggak boleh kayak gitu.
ahli, beberapa praktisi. Kita dibantu dari APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Kemudian dari Bukit Randu, itu nurunin chefnya langsung, belajar berbagai menu. Dari mereka belajar cara motong, belajar cara masak, sampai belajar gimana cara menyajikan masakan. Teman-teman difabel bingung tempatnya mau di mana gitu kan. Ternyata PLN memberikan tempat untuk kita. Teman difabel ini sendiri semangat juga, dan beliau mengatakan bahwasanya ya udah kita renovasiin aja yang bagian dalam. Jadi ini kita tinggal pakai, hanya ruangan ini kita tinggal pakai hanya servis-servis sedikit, perbaikan-perbaikan sedikit seperti nambah pintu untuk bagian depan, terus meja-meja gitu. Nah, untuk pintu dan meja-meja kita ini kita gunakan barang bekas. Barang bekasnya itu dari palet, bekas palet yang dikirim dari Nestle. Gitu sih. Maaf Bu, sebelumnya untuk karyawan yang difabel ini udah berjumlah berapa Bu? Oh iya, untuk karyawan difabel, kalau kafe-kafe pada umumnya mungkin 6 orang sudah cukup ya. Itu udah banyak banget untuk kafe yang belum besar ini gitu. Tapi untuk di kita itu nggak bisa. Nah, teman-teman difabel yang ada di sini itu ada 15 orang. Masuk tim kafenya sendiri, itu belum yang ngurusin parkir dan lain sebagainya, itu kan juga difabel gitu. Yang ngurusin parkir 3 orang, jadi 18 orang. Sudah dari perjalanan waktu 2 tahun itu menilai mereka bahwa mereka ini tulus dan berbuat baik ke teman-teman. Akhirnya saya bilang, oke, sini ke forum CSR. Jadi kalau yang lain-lain rebutan, saya melamar dia. Ayo, dan ternyata betul dari awal mereka membuktikan komitmennya. Bahkan Mbak Eti ini tadinya guru SLB, ngajar di sekolah luar biasa. Saya bilang, sudah menantang emak ya, dia panggil emak. Udah menantang emak nggak bisa terus-terusan di sini. Jadi harus kerjakan. Dia rela ngalah meninggalkan sekolahnya untuk mendampingi anak-anak. Jadi ini adik kecil ini dia besar, adik kecil yang besar. Nah itu yang membuat akhirnya semangat. Alhamdulillah dengan niatnya mereka banyak yang kemudian terbuka. PLN tadinya itu membantu untuk sampah, tapi karena pandemi kan sampah tidak memungkinkan diolah. Kita dapat salah satu bahan baku sampahnya itu haspel Pak ya, ya yang meja ini. Jadi itu adalah gulungan sampel. Teman-teman itu akhirnya jadi meja sama kursi ini. Itu jadi kepikiran, bentuk kafe ya gitu. Anak-anak terus tanya, bisa masak juga? Mereka ternyata bawang goreng gotong, wortel itu motongnya kita bilang segede-gede gaban. Kami berterima kasih sekali PLN menyediakan di sini, karena di sini jadi mudah. Teman-teman yang tadinya tidak percaya diri, mereka belajar bersosialisasi. Sebenarnya masalahnya mereka adalah kemampuan untuk menyerap informasi. Dengan kondisi informasi yang kurang, terus nggak bisa tahu gimana cara bersosialisasi, akhirnya makin terpuruk kan. Nah di sini mereka dipaksa untuk bicara, berkomunikasi dengan komunitas atau teman-teman lain yang non difabel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi, mereka punya kemampuan, mereka kuliah, mereka punya keterampilan. Tapi mengapa tidak terserap di dunia kerja? Karena tidak banyak yang paham. Kemudian gimana sih memperlakukan mereka? Mereka mudah capek, ya. Jadi kalau misalnya jam makan, jangan peduli apapun, pokoknya harus makan. Jam istirahat, mereka harus istirahat. Tapi mereka punya kelebihan. Dengan mereka tidak mendengar, bekerja itu mereka lebih fokus. Jadi kalau pas jam kerja, mereka kerja, fokusnya luar biasa. Support ya, di tempat. Ini kebetulan kantor kita ini bagian juga dari kantor cabang, kantor UP3-nya PLN sekarang. Ini di sini dulu juga ada bekas kantin, juga ada di sini ada di tempat reparasi, bengkel. Jadi karena ada niat seperti itu, kita bersihin, kita perbaiki, ya. Kemudian kita kita minta lah untuk adik-adik inilah, kita serahkan untuk adik-adik untuk bisa digunakan, dimanfaatkan untuk adik-adik. Sekarang kondisinya lokasinya ini cukup strategis gitu, di tengah kota, ya, ramai. Nah ini kondisinya juga memungkinkan gitu, ada ruang parkir segala macam.